Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Welcome back to my channel Kelas Belajar. Hari ini kita akan mempelajari tematik kelas 1, tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 1, lingkungan rumahku, pembelajaran yang pertama. Tapi sebelumnya, saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan membaca dan menyimak isi bacaan, siswa mampu menyebutkan ungkapan petunjuk yang terdapat dalam teks dengan tepat. Dengan mengerjakan lembar kerja, siswa dapat menuliskan ungkapan petunjuk yang ada di dalam teks dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menggali informasi dan menjelaskan aturan di rumah yang berhubungan dengan kebersihan di rumah. Melalui kegiatan wawancara, siswa mampu mendata kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan menjaga kebersihan di rumah. Dengan menyimak lagu dan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi kuat lemah bunyi dalam sebuah lagu. Dengan menggunakan instrumen musik ritmis, siswa mampu mempraktikkan kuat lemah bunyi dalam sebuah lagu. Oke anak-anak, untuk pembelajaran yang pertama ini, sebelum kita memulai, mari kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa, mulai. Amin, selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, yang belum subscribe channel Kelas Belajar, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Persiapan belajar. Oke, kita akan memulai pembelajaran kita. Yang pertama, silakan buka halaman yang pertama pada tema 6. Kita masuk subtema 1, lingkungan rumahku. Kita baca bersama-sama ya. Rumah adalah tempat kita tinggal. Di dalamnya kita hidup bersama keluarga. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab. Kerjasama menjaga kebersihan rumah harus dilakukan. Kasih sayang di lingkungan rumah harus dipelihara. Jika demikian, rumah menjadi nyaman bagi kita. Rumah yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Rumah yang sehat membuat kita betah di dalamnya. Kita bersyukur memiliki rumah yang bersih, sehat, dan nyaman. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Mari kita mengamati. Bekerja sama membersihkan rumah. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela, tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Ibu, lap kain dibasahi dengan air bersih terlebih dahulu, Dayu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran, kata Dayu. Baik, Bu. Kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Dari gambar ini kita tahu bahwa keluarga Dayu ini sedang membersihkan rumahnya.
ada ayahnya yang memotong tanaman, kemudian ada ibu yang menyapu dan mengepel lantai, dan Dayu membersihkan kaca jendela. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan di bawah ini. Untuk menjawab pertanyaan di bawah ini, kita harus ingat-ingat bacaan yang tadi. Ya. Jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan ayah dan ibu? Kita harus melihat jawabannya di atas. Apa ya? Sudah tahu semuanya? Nah, di sini ada jawabannya. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Jadi kita bisa tuliskan di sini sedang membersihkan rumah. Sekarang apa yang dilakukan ibu? Jadi kita tahu bahwa ibu sedang menyapu dan mengepel lantai. Ini kita lihat di bacaannya di sini. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Jadi kita tulis di sini menyapu dan mengepel lantai. Apa yang dilakukan ayah tadi? Gambarnya kita tahu adalah memotong tanaman dan menyapu halaman. Apa yang ingin Dayu lakukan? Membersihkan jendela. Mengapa mereka bekerja dengan gembira? Karena ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Nah, bisa kan? Ini semuanya untuk jawabannya dari cerita Dayu yang ingin membantu membersihkan rumahnya. Ceritakanlah kembali menggunakan bahasamu sendiri. Anak-anak bisa menceritakan cerita tadi dengan bahasa kalian sendiri tentang Dayu yang ingin membersihkan rumahnya. Dari cerita tadi, apakah kalian menemukan ungkapan petunjuk? Ada apa tidak? Ungkapan petunjuk? Tentunya ada. Yuk, siapa yang tahu ungkapan petunjuk itu? Terus ada lagi perintahnya dari ibunya. Jadi ada 3 perintahnya ya. Nah, ini adalah kalimat petunjuk atau ungkapan petunjuk yang dikatakan ibunya Dayu kepada Dayu. Lap kain dibasahi terlebih dahulu Dayu, gosokkan kain itu ke kaca, keringkan dengan kertas koran. Nah, kita tahu kan? Kita lanjutkan. Beri tanda centang pada kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk.
Nah, kita baca dulu. Setiap hari ibu membersihkan rumah. Apakah ini kata petunjuk? Bukan. Jadi ini bukan. Kita centang ya. Nomor 2, cucilah tangan dengan sabun. Nah, inilah yang termasuk ungkapan petunjuk. Nah, jadi kita centang. Ayah membuang sampah di tempatnya. Bukan ya, ini adalah keterangan ya. Yang keempat, sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Nah, ini adalah petunjuk. Bisa kita centang. Gunakan cairan pembersih lantai saat mengepel. Nah, ini ada kata gunakan, berarti adalah ungkapan petunjuk. Jadi kita centang. Kita lanjutkan. Amati gambar berikut ini dan bandingkan. Wah, perhatikan gambar yang A. Sudah dilihat kan? Gambar A, sampahnya, rumahnya kelihatan kotor. Untuk yang B, rumahnya kelihatan bersih. Rumah manakah yang lebih nyaman untuk ditinggali? Tentunya kalau kita lihat yaitu adalah rumah yang B. Yang B ya, bisa ditinggali. Kita lanjutkan. Mari kita berdiskusi. Diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kita akan berdiskusi pertanyaan ini tentang gambar ini tadi. Ya. Menurutmu, apa yang menyebabkan keadaan rumah pada kedua gambar itu berbeda? Menurut kalian, apa yang menyebabkan keadaan rumah pada kedua gambar itu berbeda? Kita bisa menjawabnya dengan seperti ini. Rumah A kelihatan kotor karena tidak dibersihkan. Sedangkan rumah B bersih, sering dibersihkan. Seperti ini. Yang kedua, apa yang harus dilakukan agar lingkungan rumah pada gambar A menjadi bersih? Tentunya dibersihkan. Sampahnya. Apa kewajiban kita agar kebersihan rumah terjaga? Menjaga kebersihan sekitar dan tidak mengotorinya. Bisa seperti itu ya. Mudah kan anak-anak? Kita lanjutkan. Rumah tempat kita berkumpul bersama keluarga. Rumah yang bersih membuat kita merasa nyaman. Kebersihan rumah tanggung jawab semua keluarga. Saat di rumah kita harus mengikuti aturan rumah. Jika aturan dilanggar, suasana rumah jadi tidak nyaman. Nah, anak-anak. Jadi kebersihan rumah itu tanggung jawab semua orang yang ada di rumah itu. Ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Kalian sebagai anak juga termasuk bertanggung jawab untuk membersihkan rumah. Membersihkan rumah itu termasuk adalah aturan rumah. Kalau aturan-aturan rumah itu dilanggar, maka apa yang terjadi? Tentunya rumah kita akan kotor.
ya. Berikan petunjuk untuk wawancara. Lakukan wawancara kepada temanmu tentang aturan menjaga kebersihan. Nah, sekarang tuliskan hasil wawancara pada tabel di bawah ini ya. Oke. Ini ada berapa ya? Aturan agar kebersihan rumah terjaga. Siapa yang selalu rumahnya kelihatan bagus, itu pasti melakukan aturan agar kebersihan rumah terjaga. Yang pertama contohnya membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Oke. Kita bisa mengisinya di bawah ini. Yang kedua, menurut kalian apa ya aturan agar kebersihan rumah terjaga selain membuang sampah pada tempatnya? Karena kalian anak-anak biasanya itu adalah kita main merapikan mainan setelah menggunakannya. Nah, bisa seperti itu. Yang ketiga, meletakkan sepatu pada tempatnya atau di rak sepatu. Yang keempat, kalau kita bangun tidur, kita harus merapikan tempat tidur. Merapikan tempat tidur ketika baru bangun. Yang kelima, mencuci piring setelah makan. Kemudian yang keenam, kita bisa tulis di bawah ini, mengambil sampah jika ada yang terjatuh. Jadi kita memungut sampah sekecil apapun di rumah kita. Kalau ada yang terjatuh, misalnya ada sampah bungkus permen, langsung kita bersihkan meskipun itu bukan kita yang melakukannya. Nah, marilah kita menjaga kebersihan rumah. Kebersihan pangkal kesehatan. Jika rumah kita kotor, nyamuk dan semut berdatangan. Tikus dan lalat juga suka rumah yang kotor, seperti diceritakan pada lagu berikut ini. Kita akan bernyanyi lagunya, judulnya Si Nyamuk Nakal. Pencipta lagunya Papa Tebok. Mungkin semuanya sudah banyak yang tahu lagu ini ya. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak semut di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak tikus di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Banyak lalat di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Nyamuk-nyamuk nakal, semut-semut nakal, sukanya menggoda aku.
Tikus-tikus nakal, lalat-lalat nakal, sukanya membikin kotor. Kurang lebih seperti itu lagunya kalau kita singkat. Kalian bisa melihat lagu-lagu di media-media yang lain ya untuk lagu Si Nyamuk Nakal. Oke. Lagu tersebut bisa kita nyanyikan dengan variasi bunyi kuat dan lemah. Untuk membedakan bunyi kuat dan lemah bisa didengarkan lewat suara atau tepukan. Tepukan yang lemah untuk menunjukkan bunyi lemah. Tepukan yang kuat untuk menunjukkan bunyi kuat. Nah, anak-anak, apa yang membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah? Nah, kalau bunyi kuat itu cirinya adalah kita akan mendengarkan hingga telinga kita ini agak sakit. Itu namanya bunyi kuat. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Suara peluit itu termasuk adalah bunyi yang kuat. Dan bagaimana kalau bunyi lemah itu? Kalau bunyi lemah itu adalah suaranya hingga ke telinga kita itu kedengaran ringan. Contohnya ketukan pintu seperti ini. Nah, itu kan tidak terlalu kuat ya. Jadi bedanya kalau bunyi kuat tadi hingga memekakan telinga kita. Kalau bunyi lemah terdengar ringan pada telinga kita. Bisa membedakan? Contoh yang lain lagi adalah tepukan yang kuat untuk menunjukkan bunyi kuat. Nah, misalnya seperti itu. Jadi tepukannya keras. Kalau ketukan yang lemah seperti ini. Bisa membedakannya? Kalian bisa menyanyikan lagu itu dengan suara yang kuat dan suara yang ringan. Nyanyikan bagian yang diberi tanda merah dengan suara yang kuat. Kalau yang merah, kita nyanyikan suara yang kuat. Kita coba bersama-sama ya. Kalau yang biru berarti bunyi yang lemah atau suara yang lemah. Kita mulai ya. Kita ringan saja, tapi kita bisa membedakan antara yang lemah dan kuat. Coba kita nyanyikan bersama-sama. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak semut di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak tikus di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Banyak lalat di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Nyamuk-nyamuk nakal, semut-semut nakal, sukanya menggoda aku. Tikus-tikus nakal, lalat-lalat nakal, sukanya membikin kotor. Kurang lebih seperti itu ya, antara suara yang kuat dengan suara yang lemah. Oke, pembelajaran kita sudah selesai. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membantu siswa mengenali aturan-aturan yang berlaku di rumah masing-masing. Kita tadi sudah menuliskan beberapa aturan yang ada di rumah untuk menjaga kebersihan rumah. Tentunya berbeda dengan kalian ketika di rumah bersama ayah dan ibumu. Aturan-aturan yang berlaku di rumah masing-masing anak pasti berbeda. Kurang lebih mirip seperti itu. Jadi minta bantuan kepada orang tua, aturan di rumah kalian apa ya? Nah,
seperti itu. Oke, cukup seperti itu pembelajaran hari ini. Yang tadi kita telah mempelajari ungkapan petunjuk, kemudian kita juga mempelajari aturan-aturan untuk menjaga kebersihan di rumah, dan kita juga sudah membahas perbedaan lagu antara bunyi yang kuat dan bunyi yang lemah. Kita baca hamdalah bersama, semoga ilmu kita bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.